Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia. Kita memulai lagi kelas Abhidhamma. Ini kelas yang pertama di semester ini ya. Tidak terasa kita sudah belajar Abhidhamma selama 1 tahun ya. Tidak terasa 1 tahun ya. Dan sudah selesai 2 bab, yaitu bab tentang cita dan cetasika ya. Sungguh membesarkan hati saya sebagai guru karena saya merasa sudah mendapatkan murid yang siap untuk mendengar. Karena hubungan guru dan murid di dalam proses belajar mengajar Dhamma itu penting sekali. Ya kalau sudah ketemu frekuensinya sama itu jadi enak. Ya, saya juga sudah tidak merasa sungkan lagi untuk mengupas apa yang ada di kitab kita, meskipun itu kelihatannya sangat rumit ya, sangat detail, sangat dalam gitu. Saya udah tidak ada sungkannya. Kalau dulu awal-awal saya pulang ke Indonesia saya masih sungkan, kasihan gitu. Ini saya bicara seperti ini, yang mendengarkan paham enggak ini gitu. Kalau sekarang saya udah percaya Anda bisa mengejar ketertinggalan Anda ya. Dan apalagi kita sudah mempunyai buku ya, tidak? Saya rasa buku yang jilid pertama itu, volume pertama itu akan menjadi buku yang sangat penting buat Anda, karena Anda bisa senantiasa membolak-balik, refer back terus kan, memeriksa lagi gitu. Dan Anda kalau buku itu kan enaknya kalau mau menghafal katakanlah halaman 100 sekian ya sudah, Anda tidak repot, tinggal diberi tanda Anda hafalkan. Terus kalau rekaman YouTube itu kan kadang agak sedikit repot ya. Jadi saya harap dengan terbitnya buku Kesadaran Abhidhamma Sanggaha jilid yang pertama akan membantu Anda untuk memahami cita itu dengan lebih baik lagi, sehingga dengan pemahaman Anda tentang cita yang baik, maka Anda akan semakin bisa menikmati pelajaran di bab-bab berikutnya ya. Di bab buku yang bab kedua tentang cetasika belum saya mulai, tetapi saya usahakan nanti pada waktu Waisak bisa launching. Saya usahakan gitu ya. Saya masih punya waktu 2 bulan saya untuk menyelesaikan itu ya. Dengan semakin banyaknya buku pegangan, buku referensi, maka tentu saja pelajar Anda akan banyak diuntungkan ya. Jadi kita akan cepat maju ya. Dulu waktu pertama kali pulang ke Indonesia, salah satu hambatan saya dalam mengajar Dhamma adalah kurangnya buku referensi yang berbahasa Indonesia, baik itu Abhidhamma maupun Sutta Pitaka, sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat banyak sekali gitu ya. Tapi khusus untuk Abhidhamma ini nanti kalau 1 buku, 2 buku, buku ketiga terbit semua, maka saya yakin Abhidhamma akan cepat berkembang ya. Pemahaman umat tentang Abhidhamma akan meningkat secara pesat. Baik, jadi dengan selesainya bab pertama dan bab kedua tentang cita dan cetasika, Anda sebenarnya sudah selesai mempelajari apa yang sering Anda dengar sebagai nama, bahasa Palinya, nama batin ya. Kita terjemahkan sebagai batin, atau kalau bahasa Inggrisnya mind, nama dan rupa. Manusia itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah gabungan dari fenomena, proses dari fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani ya. Nah, Anda sudah menyelesaikan separuh dari apa yang selama ini Anda anggap sebagai Anda. Separuh sudah Anda selesaikan, yaitu kesadaran dan faktor-faktor mental ya. Nah, di dalam bab ketiga ini apa yang sudah Anda pelajari akan kita pelajari lagi, tetapi kita kelompok-kelompokkan berdasarkan
perasaan, akar dan lain sebagainya nanti Anda akan pelajari. Jadi dengan demikian di dalam bab ketiga ini nanti kalau Anda sudah selesai mempelajari bab ketiga, pemahaman Anda tentang batin akan menjadi lebih sempurna lagi. Nanti di bab keempat makin sempurna lagi, bab kelima lebih sempurna lagi. Nah ini menariknya Abhidhamma. Ya, semakin babnya bertambah, Anda akan masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Inilah mengapa dulu waktu belajar di Myanmar itu saya kagum dengan Acarya Anuruddha itu. Ya, kagum karena beliau bisa meringkas Abhidhamma Pitaka yang besar sekali volumenya hanya ke dalam satu buku kecil saja, kira-kira 40-50 halaman buku kecil gitu, di mana para biku biasanya diminta untuk menghafal Abhidhamma Sanggaha itu. Jadi kecerdasan beliau itu kita mengakui gitu, bisa meringkas buku yang sangat besar volumenya, dan pada waktu itu tidak ada komputer. Ya, jadi semua berdasarkan memori gitu. Dan ringkasannya itu sampai hari ini masih dijunjung tinggi oleh para biku yang menyukai Abhidhamma gitu. Yang tidak menyukai ya tidak. Nah, jadi di bab ketiga kita akan belajar bagaimana kemunculan dari kesadaran, ya, nanti dikaitkan dengan perasaan, akar dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi di bab ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa informasi sekilas saja tentang Pancakanda, karena ini sebenarnya di luar materi Abhidhamma Sanggaha di bab ketiga, ya, tetapi saya sampaikan kepada Anda supaya pemahaman Anda tentang Pancakanda, panca itu 5, kanda itu agregat, ya, yang seringkali kita sebut sebagai aku, diri, ya, si roh ini, si identitas kita ini, manusia ini adalah sesungguhnya hanya pancakanda ini, 5 agregat ini. Nah, sering kita mendengar kata-kata ini, sering kita mendengar istilah teknis ini, tetapi saya yakin masih banyak yang belum paham apa sih yang disebut pancakanda sih, kenapa disebut agregat, kenapa disebut kanda gitu. Ya, Anda pernah berpikir nggak, kenapa sih kita ini makhluk 5 agregat, kenapa istilahnya kanda? Apa itu yang dimaksud dengan kanda atau agregat, atau terjemahan di Indonesia apa biasanya? Gugus, kelompok ya. Saya memakai istilah agregat saja. Agregat itu karena saya dulu belajar bangunan. Kalau membuat bangunan itu kan ada agregatnya, campuran betonnya itu pasirnya sekian, semennya sekian, kapurnya sekian, airnya sekian. Nah itu agregat, campuran gitu. Nah dalam konteks seperti itu agregat sebagai satu campuran, ya, tapi campuran yang sejenis, ya. Mari kita lihat definisinya, Anda pahami definisinya. Kenapa disebut kanda? Itu ada banyak definisi di dalam kitab komentar, tetapi saya ambilkan satu saja, saya bypass gitu. Disebut sebagai kanda atau agregat dalam pengertian sebagai bahasa palingnya rasi, itu seperti massa. Massa itu ya kumpulan manusia itu kan, kalau jumlahnya banyak itu kan massa kan. Ya, yang demo-demo, nah itu massa itu di sana itu. Atau kumpulan gitu ya. Dari Wibangga kata-kata halaman kedua gitu. Jadi 5 kanda berarti 5 massa, 5 kumpulan. Masing-masing kumpulan tersebut atau massa tersebut atau agregat tersebut, campuran tersebut terdiri dari 5 kan? Ya, yaitu apa saja? Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, ya. Rupa kanda agregat materi, ya. Wedana kanda agregat perasaan, sanya kanda agregat persepsi, sangkara kanda agregat formasi batin, winyana kanda agregat kesadaran, ya. Nah, saya akan sampaikan dulu, ya, pahami dulu makna dari kanda atau agregat. Jadi kanda itu adalah kumpulan, massa, ya, agregat gitu. Di dalam kitab tafsir diberi contoh seperti itu, ada pemakaian satu kata. Memang ini biasa pola kitab tafsir untuk mengartikan technical term, istilah-istilah tertentu itu sering diberi
disertakan contoh-contoh pemakaiannya. Misalkan di dalam Sutta Anguttara Nikaya ada kata-kata Maha Udaka Kanda. Di sana ada kandanya kan. Apa yang disebut Maha Udaka Kanda? Oh, Maha Udaka Kanda. Kanda adalah agregat atau massa kumpulan, udaka adalah air, maha adalah besar yang sangat banyak gitu. Jadi itu kumpulan air yang sangat banyak. Jadi air dalam jumlah yang sedikit tidak disebut sebagai kanda. Tidak bisa disebut sebagai agregat, tidak bisa disebut sebagai kumpulan gitu ya. Kemudian debu, lembu, kekuatan pasukan dan jasa kebajikan dalam jumlah yang sedikit juga tidak bisa disebut sebagai massa atau kumpulan atau kanda. Jadi hanya debu dalam jumlah banyak yang bisa disebut sebagai kanda atau massa ya. Lembu, kekuatan pasukan dalam jumlah banyaklah yang bisa diberi nama kanda atau massa atau agregat. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara tentang sekarang yang akan kita pelajari Wedana Kanda, ya, agregat perasaan. Itu artinya apa? Kumpulan dari perasaan, massa perasaan, perasaan yang jumlahnya sangat banyak itu. Tetapi Anda harus ingat jumlahnya sangat banyak itu sesungguhnya hanya satu loh ya. Artinya begini, nanti dalam teks-teks Anda akan diajari seperti ini. Atita, nagata, pacupanang, ya, berarti perasaan di masa lalu, perasaan di masa depan, dan perasaan di masa sekarang. Ya, kita di masa lalu sudah pernah memunculkan perasaan dalam jumlah yang banyak sekali, kan? Di masa depan pun selama kita masih terlahir, kita masih akan memunculkan perasaan wedana dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan di kehidupan sekarang saat ini pun kita telah memunculkan. Kalau saya menggunakan istilah kita ini hanya untuk komunikasi saja ya. Sesungguhnya tidak ada kita. Yang ada ya hanya wedana itu muncul. Wedana itu di kehidupan yang sekarang juga muncul juga berkali-kali kan. Jadi dari kumpulan wedana masa lalu, masa depan, masa sekarang nanti ada ajatang wa bahidang wa olarikang wa sukumang wa yang duri santike wa dan seterusnya. Artinya internal dan eksternal, ajatang bahida wa Dure Santike yang jauh dan dekat dan seterusnya ya. Artinya perasaan yang muncul di dalam ini, tubuh ini itu internal, perasaan yang muncul di dalam tubuh Anda, batin Anda itu eksternal, itu juga perasaan. Nah, ini semua dikumpulkan, makanya itu disebut kanda, wedana kanda. Paham? Ya, kenapa disebut massa kanda, kumpulan atau agregat kanda? Karena ini adalah kumpulan dari agregat dari perasaan, karena kanda ini adalah merupakan kumpulan dari perasaan dari masa lalu, masa depan, masa sekarang, internal yang muncul di dalam ini, eksternal yang muncul di dalam tubuh dan batin Anda, jauh, dekat, dan lain sebagainya. Nah, ini semua dikumpulkan maka disebut wedana kanda. Kenapa harus dikumpulkan? Dikumpulkan supaya Anda bisa memahami bahwa semua jenis perasaan itu, baik itu yang masa lalu, masa depan, sekarang, internal, eksternal, gross, kasar, lembut, itu semuanya hanyalah fenomena yang anicca, dukkha, dan anatta. Itu tujuannya. Jadi kita diajarkan untuk tidak terjebak pada satu pemahaman tentang kekekalan. Kalau Anda yang tidak mengerti pelajaran Abhidhamma, Anda akan menganggap perasaan yang muncul di masa lalu dan perasaan yang muncul di saat sekarang adalah perasaan yang sama. Ya, satu wujud yang solid yang sejak lahir sampai hari ini muncul terus mengendalikan kehidupan kita, ya, tidak pernah berubah, ya. Dan akhirnya kita terjebak pada pandangan yang salah bahwa ada perasaan atau ada roh yang kekal. Tetapi Buddha mengajarkan semua jenis perasaan harus dipecah-pecah, bahwa ada perasaan masa lalu yang berbeda dengan perasaan sekarang, yang berbeda juga dengan perasaan yang akan datang, yang berbeda juga perasaan internal dan eksternal. Ini adalah dua fenomena yang berbeda. Kasar dan lembut itu juga fenomena-fenomena yang berbeda. Masing-masing adalah fenomena individu yang mempunyai durasi kelangsungan eksistensinya itu cepat sekali. Muncul kemudian secepat kilat dia lenyap. Ya. Nah, dengan memakai istilah kanda seperti ini sebagai satu kumpulan, sebagai satu massa, maka kita diajarkan oleh Buddha untuk supaya kita tidak jatuh pada pandangan salah bahwa perasaan di masa lalu, masa depan, masa sekarang apapun itu juga itu anicca, dukkha, dan anatta. Paham enggak?
Makanya pariyati itu penting. Belajar Tripitaka itu penting, ya. Karena dengan belajar Tripitaka Anda mempunyai peta untuk melakukan perjalanan spiritual Anda, ya. Tadi pagi atau kapan itu saya berbicara dengan salah satu umat, bahkan salah satu murid saya yang meditasinya bagus pun masih butuh bimbingan saya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai cukup pengetahuan. Dia masih harus membutuhkan petunjuk dari saya untuk menginterpretasikan, menunjukkan kepada dia gitu pandangan salah yang selama ini dia pegang gitu. Ya, karena kalau tidak ada petunjuk dari guru, ya, Anda ingat nggak ceramah saya tentang 62 pandangan salah di kelas hari Minggu itu? Dari 62 pandangan salah itu hampir mungkin separuh atau hampir separuh pandangan salah itu muncul dari pertapa yang meditasinya bagus-bagus loh. Bukan dari orang kota yang nggak meditasi, muncul dari pertapa loh. Anda kalau dengarkan kelas hari Minggu 62 pandangan salah, coba Anda buka. Hampir separuh dari pandangan salah muncul dari para pertapa yang pengalaman meditasinya sangat bagus sekali, masih bisa jatuh pada pandangan salah. Inilah mengapa pariyati penting, belajar Tripitaka penting. Jadi teruslah bersemangat untuk belajar Tripitaka, dan saya pun juga bersemangat mengajar pariyati ini karena saya merasa ini hal yang bagus, hal yang penting gitu. Jadi kalau Anda mau bermeditasi, ya syaratnya Anda harus belajar. Tidak bisa meditasi tanpa belajar. Pada akhirnya pun kalau Anda meditasi sukses, Anda tetap harus belajar juga. Anda butuh bimbingan guru untuk menuntun, menerjemahkan pengalaman-pengalaman meditasi Anda, ya. Nah, paham ya istilah kanda ya. Jadi dengan memakai istilah kanda, kita diajarkan kepada Buddha bahwa semua jenis perasaan kapanpun, dimanapun, dalam kehidupan kapanpun, dalam hal apapun yang muncul di makhluk apapun, itu semuanya kumpulan massa, semuanya itu adalah fenomena yang anicca, dukkha, anatta. Jadi sekarang Anda paham kenapa kita memakai istilah kanda, ya. Baik, bagus. Kanda mempunyai karakteristik massa, ya, itu dari kitab Rasi Lakkhana Kanda, ya, atau mempunyai karakteristik bagian, itu kota salakkana kanda, bagian. Jadi kalau dalam kitab komentar diberi contoh, seseorang mempunyai hutang 1 juta, kemudian saya cicil 5 kali ya. Nah itu berarti bagiannya itu 5 kali, itu kanda, 5 kanda. Itu pengertiannya begitu, ya. Jadi kita mempunyai pancakanda. Oh, ada bagian rupa, ada bagian wedana, ada bagian sanya, ada bagian sangkara, ada bagian winyana. Kira-kira pengertiannya seperti itu, ya. Nah ini bagus sekali, Anda harus pahami benar-benar ya istilah kanda. Jadi wedana kanda itu berarti agregat atau massa atau kumpulan perasaan. Kumpulan dari semua perasaan, nanti akan saya sampaikan kumpulan dari perasaan yang apa saja gitu, ya. Nah jadi kumpulan dari semua fenomena perasaan, ya, yang pernah eksis di masa lalu gitu, atau akan eksis di masa depan, atau sedang eksis saat ini, ya, dan lain sebagainya, ya. Mari kita lanjutkan. Dalam hal ini apa saja yang disebut sebagai agregat perasaan? Nah, ini saya ambilkan dari Vibhanga, kitab kedua dari Abhidhamma Sanggaha itu. Nah, lihat itu apapun. Perhatikan, perasaan apapun, baik itu yang ada di masa lampau, masa depan, saat ini, internal ataupun eksternal, kasar atau lembut, rendah atau tinggi, jauh atau dekat, yang diletakkan dan dikumpulkan di satu tempat, inilah yang dikatakan sebagai agregat perasaan. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi apapun perasaan itu, yang dari ada 11 definisi sih kalau Anda perhatikan di sana. Atita, nagata, pacupana, ajata, wabahida, waolari, rika wa sukuma wa hina wa panita wa yang dure santike wa, itu ada 11. Atita, anagata, pacupana, masa lalu, masa depan dan sekarang, ya. Internal dan eksternal, jauh dan dekat, kemudian apa? Kasar dan lembut, kemudian rendah dan tinggi, ya. 11. Jadi ini
klasifikasi yang diajarkan oleh Buddha untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang kenapa disebut kumpulan massa. Kumpulan dari 11 poin tadi. Jadi semua fenomena yang ada di 11 titik tadi itu disebut kanda, ya, mereka semua anicca, dukkha dan anatta, ya. Nah, ya, sebenarnya di dalam kitab Vibhanga diberikan secara detail sekali sih apa sih yang disebut perasaan saat ini gitu, tapi Anda belum sampai di sana. Yang disebut saat ini adalah perasaan yang muncul di proses kognitif yang sedang berlangsung. Nah, Anda belum belajar proses kognitif. Proses kognitif itu ya proses mengenali objek yang saat ini sedang eksis, sedang berlangsung. Nanti di bab 4 Anda akan belajar tentang itu, ya. Perasaan yang muncul sebelum proses kognitif ini tadi muncul itu disebut masa lalu. Perasaan yang muncul setelah proses kognitif ini selesai disebut masa depan gitu. Ya. Baik. Ya, itu kanda. Mari kita masuk ke bab ketiga sekarang. Bab tentang serba aneka. Jadi serba-serbi ini sebenarnya pakinaka itu jadi miscellaneous, jadi kumpulan dari banyak hal gitu, ya. Syair dari Abhidhamma Tak Sanggahannya, silahkan dibaca yang kuning. Yuk, dhamma yaitu kesadaran dan faktor mental yang berasosiasi berdasarkan sifat alamiahnya berjumlah 53. Apa saja? Cita meskipun 89 atau 121 dianggap sebagai satu saja fenomena, ya. Memang itu satu fenomena karena karakteristiknya sama, yaitu mengenali objek. Kemudian yang 52 adalah cetasika. Masing-masing dihitung 52 plus 1, 53, ya. Poin 2. Jadi di bab ketiga ini kita akan mencoba melihat kemunculan dari masing-masing kesadaran, ya, dalam sudut pandang 6 poin, yaitu wedana, hetu. Wedana itu perasaan, hetu itu akar, kicca itu fungsi atau tugas, dwara itu pintu, ya. Nanti akan dianalisa nih pintunya mana saja. Jadi di dalam kesadaran kita ini juga bisa muncul melalui pintu-pintu tertentu. Wedana, hetu, kicca, dwara, alambana. Alambana itu obyeknya dari masing-masing cita itu mempunyai obyeknya sendiri-sendiri, ya. Kita nanti akan pelajari cita A itu obyeknya apa, cita B obyeknya apa, gitu, ya. Wedana, hetu, kicca, dwara, alambana. Waduk itu landasan. Jadi cita itu mempunyai landasan yang tertentu sebagai tempat penopang kemunculannya. Kita akan pelajari. Jadi 6 hal itu yang akan kita pelajari di dalam bab ketiga, ya. Penjelasan dari kitab komentar yang syair yang pertama, di sini Acarya Anuruddha, syair yang pertama, ya, mempersembahkan ikhtisar tentang topik-topik serba aneka yang bermacam-macam, yaitu cita dan cetasika yang dikelompokkan berdasarkan perasaan, akar, tugas, pintu, tugas atau fungsi, ya, pintu, objek dan landasan. Ada 6, ya. Semuanya dianalisa berdasarkan perasaan dan lain-lain untuk setiap kemunculan dari kesadaran. Artinya nanti loba mula cita yang pertama itu perasaannya apa akan dianalisa. Dosa mula cita perasaannya apa, kira-kira seperti itu, ya. Karena secara umum mempunyai sifat alamiah yang sama, yaitu mengetahui akan adanya objek, ya, aramana wijanana sebawa samenya, maka 89 cita yang sudah kita pelajari hanya dihitung sebagai satu saja, ya, satu fenomena. Kemudian cetasika 52 karena masing-masing dari 52 cetasika itu mempunyai karakteristik yang khusus, spesifik, sendiri-sendiri. Seperti kontak misalnya, sifat alamiahnya menyentuh. Wedana apa karakteristiknya? Menikmati objek, kayak raja itu loh. Raja, ya, yang masak sih chefnya,
Tapi yang menikmati makanan masakan tukang masaknya si raja yang menikmati secara penuh. Chefnya hanya menikmati makanannya sedikit waktu mencicipi apakah makanannya enak atau tidak. Tetapi yang menikmati makanan secara penuh itu raja. Jadi di dalam fenomena mental ini yang muncul melalui 6 pintu, mata, telinga dan seterusnya, yang menikmati objek secara penuh itu si raja tadi, yaitu wedana, ya. Kalau objeknya menurut Anda baik, Anda menikmatinya dengan penuh kesenangan. Kalau objeknya menurut persepsi Anda tidak baik, Anda menikmatinya dengan duka cita, dengan tidak senang, ya. Baik. Maka berdasarkan karakteristik individualnya tersebut, cita dan cetasika menjadi berjumlah 53, ya. Jadi cita itu hanya satu. Tapi kenapa bisa menjadi 89? Karena asosiasi dengan cetasika yang berbeda-beda toh. Dia muncul dengan cetasika yang berbeda-beda, kombinasinya berbeda-beda, sehingga perbedaan kombinasi cita dan cetasika menghasilkan 89 cita atau 121 cita, atau karena muncul di alam yang berbeda-beda juga, ya. Kemudian berasosiasi dengan dhamma yang berbeda-beda. Maksudnya ada yang berasosiasi dengan pandangan salah, ada yang tidak, ada yang berasosiasi dengan kebijaksanaan, ada yang tidak. Maka dari semua analisa itu, cita yang karakteristiknya sebenarnya sama semua, hanya mengenali adanya objek, di jumlah totalnya menjadi variasinya menjadi 89 atau 121. Ini seperti misalkan Anda minum air di dalam minuman seperti ini, coba. Ini jus apa ini? Guava. Ya, ada airnya kan? Ya. Jus guava ada airnya. Jus mangga ada airnya enggak? Ada. Jus jeruk ada airnya enggak? Ada. Jus apa lagi? Yang biasanya ini jus sayuran itu ada airnya enggak? Ya. Ada kan? Jusnya berbeda-beda tetapi airnya sama kan? Kira-kira seperti itu. Cita dan cetasika. Cita itu seperti air di dalam jus ini. Dia bercampur dengan komponen yang berbeda, akhirnya namanya bisa berbeda-beda. Pada saat bercampur dengan jambu, dia menjadi jus jambu. Pada saat bercampur dengan mangga, dia menjadi jus mangga dan seterusnya. Ya, jadi harap dipahami seperti itu. Sama juga dengan cetasika gitu ya. Meskipun cetasika seperti katakanlah kontak ya, pasak ya. Kontak itu muncul di berapa cita? Semua cita, 89 cita atau 121 cita. Berarti kontak ada berapa? Ada 89? Enggak, ada satu saja ya. Ada satu saja. Dia muncul saat ini bersama dengan loba mula cita, lenyap. Nanti bersama selanjutnya muncul dengan dosa mula cita, pasak ada lagi, kontak ada lagi, kemudian lenyap lagi. Tapi kontak yang muncul tadi dan sekarang adalah fenomena yang berbeda. Karena apa? Anicca, dukkha dan anatta gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Poin yang kedua, ikhtisar topik serbaneka atau ikhtisar perasaan. Jadi ini dari syair yang kedua, dan lain-lain akan dikelompokkan berdasarkan kemunculan dari masing-masing kesadaran ya. Jadi saya rasa ini masih mudah kita pahami. Mari kita lanjutkan. Silahkan dibaca yang kuning. Terima kasih. Beberapa kali saya menerima message dari umat yang berada di luar kota, katanya pada saat mengikuti YouTube, bahkan yang di luar negeri juga kirim email kepada saya. Pada saat mengikuti YouTube-nya itu kadang mereka tidak bisa tahu apa yang sedang terjadi pada saat murid sedang membaca seperti itu, katanya nggak dengar mereka gitu. Selalu saya sampaikan ke mereka, Anda harus buka websitenya DBS ya, karena di website DBS kan biasanya materi ini dicantumkan ya. Jadi Anda kasih tahu teman-teman Anda juga, kalau mau mendengarkan rekaman videonya di YouTube, mereka harus buka juga
materinya di website DBS. Jadi sambil melihat sambil membuka materi. Baik, jadi di syair yang ketiga ini Anda perhatikan coba ada perasaan dibedakan menjadi dua. Yang kelompok pertama hanya ada 3 perasaan, ya, yaitu suka, duka, dan duka, mak suka. Ya, nanti akan ketahuan. Ya, suka itu adalah kenikmatan, rasa nikmat. Duka ketidaknikmatan, tidak nikmat, dan yang bukan ketidaknikmatan tapi juga bukan pula kenikmatan. Tetapi kadang perasaan juga dibedakan menjadi 5, yaitu somanasa, domanasa, suka, duka, somanasa, domanasa, dan upeka. Kalau tadi suka, duka, dan duka, mak suka, 3. Kalau dibedakan menjadi 5, menjadi suka, duka, somanasa, domanasa, upeka. Nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi untuk saat ini di dalam kitab ini kita diajarkan untuk memahami 3 jenis perasaan dan 5 jenis perasaan. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Yang dimaksud di sini di dalam syair tadi adalah di dalam bab ketiga ini, dalam 6 ikhtisar ini, ikhtisar yang terdiri dari perasaan nikmat, tidak nikmat, dan lain-lain, serta kemunculan dari kesadaran yang terkait disebut sebagai ikhtisar perasaan. Ya, jenis perasaan selain kenikmatan dan ketidaknikmatan adalah bukan ketidaknikmatan dan bukan pula kenikmatan. Ya, bukan tidak nikmat tapi juga bukan nikmat. Nah, itu kata-katanya lihat itu, duka. Itu jadi lawan dari duka. Ya, berarti bukan duka. M itu insert aja. Jadi Anda lihat M-nya di drop dulu, jadi duka dan suka kan. Tetapi kalau 2 kata itu duka dan suka digabungkan, maka tata bahasa Pali memerlukan 1 konsonan sebagai penghubung supaya mengucapkannya enak. Kalau duka, suka gitu, orang India dulu bilangnya kurang enak, makanya di insert M jadi duka, mak suka. Itu ya. Duka, suka. Duka, bukan duka dan bukan pula suka. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Wedana itu muncul di berapa cita? Semua di 89 atau 121 cita ya. Karakteristiknya apa tadi? Untuk merasakan objek, ya kan? Fungsinya bagus. Menikmati objek, pinter ya. Wedana, perasaan itu menempati posisi penting dalam psikologi Buddhis. Kenapa? Karena dari perasaan inilah kemudian kebahagiaan dan penderitaan kemudian muncul. Di dalam kehidupan ini sesungguhnya kita senantiasa merespon atau bereaksi terhadap perasaan yang muncul. Kemunculan perasaan tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari gitu. Ya, tetapi respon kita terhadap perasaan itu yang bisa kita hindari. Ya. Jadi apakah dari perasaan nanti memunculkan tanha, nafsu keinginan, atau dari munculnya perasaan kemudian memunculkan kebijaksanaan. Ya. Tapi perasaan itu sendiri sudah tidak bisa kita hindari, akan selalu muncul. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai 6 landasan. Kita mempunyai landasan mata, landasan telinga, hidung, dan seterusnya ada 6. Jadi tidak terhindarkan, akan bertemu dengan objeknya. Ya, tidak bisa dihindari. Objek akan terus menghantam landasan ini, dan sebagai akibat bertemunya landasan dan objek akan muncul perasaan. Sudah tidak bisa dihindari juga. Tetapi reaksi kita terhadap perasaan tersebut itu yang bisa kita atur. Ya. Kita tidak harus melekat kepada perasaan nyaman yang hanya akan memunculkan loba mula cita, atau kita tidak harus membenci perasaan yang tidak nyaman yang hanya akan memunculkan juga dosa mula cita gitu. Kemarin di acara Pak Baja ada yang lucu ya, di sini nggak pesertanya ya, nggak ada ya. Ada yang usul Pak Baja karena Bante kok hallnya berisik gitu, boleh pakai apa ya? Hah? Ya siapa ya, ada nggak di sini, saya lihat-lihat dulu. Kalau nggak ada baru saya kerjain. Enggak lah, bercanda. Berisik ini Bante, boleh nggak pakai earplug gitu? Saya bilang, nah kamu coba bayangin, kamu meditasi mata kamu terpejam aja masih melihat banyak hal juga loh.
Tidak bisa dihindari kan, karena memori kita udah terlalu banyak kan, bisa muncul lagi, teraduk-aduk muncul ke permukaan pikiran kita. Kemudian juga banyak lah gitu. Makanya saya bercandain waktu itu. Nanti karena hallnya bising, tutup earplug kan, waktu itu kan di sana kan, di lokasi retret kan jauh dari toko, nggak ada earplug ya. Saya sarankan nanti minta panitia kasih kapas saja, tutup kapas. Nanti begitu telinganya ditutup udah nggak dengar suara, komplain lagi, aduh Bante hidungnya ini bau masakan, bau kopi, bau ini gitu. Ya udah tutup kapas lagi. Kadang ada aja yang masih belum memahami hakikat dari meditasi gitu ya. Meditasi itu, dan Anda sudah membuktikan sendiri kan betapa kita bisa memutus hubungan dengan dunia luar kan. Mau jungkir balik dunia apapun kita tetap saja stabil kan. Ya intermezzo. Ya. Jadi itu 3 jenis perasaan. Tapi di sutta kadang ada kalimat seperti ini. Wahai para biku ya, terdapat 2 jenis perasaan, ini kata-kata Buddha ini, yaitu nikmat dan tidak nikmat. Dwe ma bhikkhave vedana sukha dukkha. Ya jadi hanya ada 2 perasaan gitu. Hanya ada suka dan duka. Nah, coba Anda bayangkan, kalau Anda tidak suka kitab komentar, pada saat Anda membaca kalimat sutta seperti ini, coba Anda kira-kira akan bertengkar dengan teman-teman Anda yang mengatakan enggak lah perasaan ada 5 gitu, enggak kira-kira? Hah? Anda akan mendeklarasikan ke seluruh dunia, mengajak semua orang berdebat. Menurut saya perasaan hanya ada 2, suka dan duka. Nah, Anda udah gagah perkasa kan, karena Anda yakin punya referensinya kan? Ya enggak? Itu lihat tuh, ini kata-kata Buddha loh di Sangyutta Nikaya loh. Hanya ada 2 jenis perasaan, yaitu suka dan duka. Makanya kitab komentar penting. Ya, biasanya biku-biku pada saat kita ketemu dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, kita buka kitab tafsirnya, dan di kitab tafsir dijelaskan sesuai dengan pernyataan ini ya, kenapa hanya ada 2, satu perasaan yang di drop duka masuka itu itu dijelaskan ternyata begini. Jadi perasaan yang duka masuka yang muncul yang tidak berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik, maka itu termasuk di dalam suka. Tapi duka masuka yang muncul berkaitan dengan objek yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, itu dimasukkan ke dalam duka. Nah, itu penjelasan dari kitab komentar ya. Jadi sebaliknya yang termasuk dalam kesalahan atau sesuatu yang pantas dicela, sawaja pakika adalah perasaan tidak nikmat atau duka ya. Inilah mengapa kitab komentar itu sangat penting, sehingga Anda tidak beropini, kita tidak beropini ya. Sejak bab yang pertama saya berusaha keras untuk tidak beropini ya, sehingga pertanggungjawaban saya terhadap diri saya sendiri secara psikologis juga enak. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak merasa nanti kalau bersalah nggak bisa tidur. Nah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada kalimat lagi seperti ini coba. Dalam hal ini juga kata-kata Buddha. Apapun yang dirasakan adalah duka. Jadi perasaan apapun yang muncul adalah duka. Ya, kalau Anda nggak paham kitab komentar, nggak suka kitab komentar, Anda juga akan bertengkar lagi, beropini lagi, berdebat dengan teman-teman Anda. Siapa bilang 2, hanya ada 1 gitu. Nanti yang bilang 2 ini loh referensinya di Sangyutta Nikaya gitu. Nanti yang bilang 1 ini saya juga punya referensinya. Tapi begitu kita buka komentar tidak ada kontradiksi. Kenapa hanya ada 1 perasaan, yaitu duka? Yang kinci wedayitang idameta duka sati di Sangyutta Nikaya. Jadi apapun yang kita rasakan itu semuanya duka. Kenapa disebut demikian? Karena sifat duka yang ada di semua sangkara. Jadi artinya perasaan itu kan masuk dalam sangkara kan? Ya, sabbe sangkara duka. Ada anicca, ada duka. Sabbe sangkara duka kan? Semua sangkara duka kan? Wedana itu sangkara tidak? Jadi semua fenomena yang muncul berkondisi itu adalah duka. Kenapa? Karena semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala yang tidak kekal adalah duka. Pengertiannya seperti itu.
Ya, apakah kemudian Buddhism tidak mengajarkan kok Buddhism hanya mengatakan duka kan ada kebahagiaan? Iya, ada kebahagiaan ya, tapi kok pesimis sekali mengatakan semuanya duka? Enggak, saya rasa enggak pesimis. Kalau saya pesimis ya wajah saya cemberut terus. Iya enggak? Wajah saya ketawa-ketawa gini, sangat menikmati hidup walaupun saya tahu hidup adalah duka. Ini bedanya itu, lihat. Walaupun kita paham bahwa hidup adalah duka, tapi lihat biku Anda itu ketawa-ketawa terus, happy aja. Ya. Jadi bukan lalu kita menjadi makhluk yang pesimis, mengurung diri, gloomy, cemberut terus, enggak. Kita malah energetik. Ya. Nah, jadi dengan pengertian karena perasaan adalah sangkara, maka apapun perasaan yang muncul itu adalah duka gitu. Kalimat berikutnya juga masih dari Samyutta Nikaya. Ananda, ini dari Buddha, berkaitan dengan ketidakkekalan dari formasi-formasi sangkara ya, dan perubahan-perubahan dari sangkara tersebut ya. Aku atau saya telah katakan bahwa dalam hal ini apapun yang dirasakan adalah duka. Ya, kenapa? Apakah berarti tidak ada rasa senang? Ada. Tapi kan rasa senang itu sangkara, berkondisi. Muncul karena ada kondisi yang mendahuluinya dan dia tidak kekal, cepat atau secepat dia muncul secepat itu pula dia lenyap, maka itulah yang disebut duka ya. Nah, jadi untuk saat ini kita pahami ada 3 jenis perasaan dulu, yaitu suka, duka, dan aduka ma suka ya. Kalau di dalam suta-suta itu kan Buddha menuntun para murid bikunya itu seperti ini, misalkan rupang nicawa anicawati, para biku ya, para biku, tubuh jasmani ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Yang pan anicang sukangwa tang sukangwa. Segala sesuatu yang anicca itu suka atau duka? Duka kan. Kemudian yang pan anicang dukang wipari nama damang kalang nutang sama nupasitung etang mama eso hamasmi eso meatati. Segala sesuatu yang tidak kekal ya, kemudian juga duka ya, berubah terus, apakah itu pantas atau itu sehat gitu kira-kira. Kalau disebut etang mama eso hamasmi eso meata, pantas enggak segala sesuatu yang tidak kekal itu disebut etang mama, ini adalah milikku? Pantas enggak? Kalau ini milikku berarti kita bisa kendalikan, betul tidak? Jangan lenyap-lenyap dong gitu. Rasa bahagia jangan lenyap dong gitu. Tapi kan rasa bahagia lenyap juga. Kalau perasaan adalah milik kita, maka kira-kira kita bisa kendalikan supaya perasaan domanasa dan duka tidak muncul. Jangan muncul dong. Tapi kan nggak bisa. Makanya tidak sehat secara psikologis kalau Anda anggap itu sebagai etang mama, ini milikku. Esom hamasmi, ini adalah aku. Esomeata, ini adalah roh, adalah diri. Tidak bisa dianggap seperti itu ya. Terus jadi segala sesuatu yang tidak kekal adalah duka. Yang pan anicang tang duka ya. Di dalam suta juga sebenarnya, di dalam Wibangga, di dalam Abhidhamma juga kadang suka ketemu teks itu. Duka itu dibagi menjadi 3 ya. Ordinary duka, duka yang biasa, duka dukata. Duka yang biasa itu apa? Anda berjalan kemudian kaki Anda menabrak tembok sakit, nah itu duka ordinary yang biasa saja. Atau Anda sakit kepala, sakit demam, itu sakit duka yang biasa saja kan ya. Tetapi ada juga duka yang lain, yaitu yang viparinama duka, yaitu duka karena perubahan, atau perubahan itu sendiri adalah duka itu ya. Jadi berbeda dengan ordinary duka tadi ya, dengan duka yang biasa tadi. Kalau viparinama duka, duka karena perubahan atau perubahan itu sendiri adalah duka, itu diberi contoh di dalam Abhidhamma itu, meskipun seseorang terlahir di alam Brahma yang paling tinggi pun ya, dengan mempunyai masa kehidupan rentang usianya 80.000 mahakalpa katakanlah, panjang sekali kan, lama sekali kan, tetapi cepat atau lambat kan dia harus keluar dari sana. Maka meskipun dia hidup di sana penuh dengan kebahagiaan, itu pun masih disebut duka. Kenapa? Karena menjadi sebab nanti munculnya penderitaan. Kalau dia keluar dari alam Brahma tersebut, maka perasaan menyenangkan akan ganti menjadi perasaan tidak menyenangkan.
Nah, karena menjadi landasan, jadi dasar munculnya perasaan tidak menyenangkan, maka meskipun dia hidup di surga atau di alam Brahma yang paling tinggi, tetap saja kehidupannya itu disebut dukkha karena perubahan. Ya, cepat atau lambat akan berubah kehidupannya di sana. Ya. Tetapi kalau Anda nanti belajar Abhidhamma lagi, Anda akan diajarkan untuk menganalisa dengan lebih lengkap, lebih detail lagi bahwa definisi dukkha tidak hanya sebatas Anda terlahir di alam Brahma dan hidup di sana selama 80.000 mahakalpa penuh dengan kebahagiaan, dan setelah keluar dari sana kebahagiaan Anda lenyap, maka itu adalah dukkha, bukan. Kalau Anda belajar Abhidhamma, nanti Anda akan diajarkan untuk melihat fenomena apapun itu juga selalu dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Jadi keadaan dibombardir oleh muncul dan lenyapnya fenomena, keadaan dibombardir oleh muncul dan lenyapnya kanda, itulah yang disebut dukkha. Jadi pemahaman kita tentang dukkha masuk lebih dalam lagi gitu, ke partikel yang sangat kecil dalam durasi waktu yang sangat pendek sekali. Jadi keadaan diserang terus dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, itu adalah dukkha. Ya. Anda dibombardir nggak di dalam kehidupan Anda oleh muncul lenyapnya fenomena kanda-kanda Anda itu? Dibombardir ya oleh pancakanda Anda, dibombardir. Itulah yang disebut dukkha. Tapi apakah Anda tidak bisa bahagia dalam kehidupan ini? Bisa kan? Apakah berarti Anda kemudian tidak bisa menikmati kehidupan ini? Justru karena kita paham bahwa kehidupan adalah dukkha, maka kita bisa lebih menikmati kehidupan ini. Justru ini yang kadang orang tidak melihat bahwa ternyata dengan pemahaman bahwa pancakanda ini adalah dukkha, pancupadana kanda dukkha, ya, 5 kelompok atau 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan itu adalah dukkha. Justru pada saat pemahaman itu menguat, kita makin bisa menikmati kehidupan. Kehidupan menjadi lebih ringan lagi. Banyak beban-beban psikologis yang bisa diselesaikan, ya. Nah, yang ketiga tadi viparinama dukkha karena perubahan. Yang ketiga adalah sangkara dukkha. Sangkara dukkha. Jadi sangkara itu sendiri adalah dukkha, ya. Semua fenomena yang terkondisi itu adalah dukkha. Jadi apapun, ya, segala sesuatu yang terkondisi, pancakanda yang terkondisi pun itu adalah dukkha. Ya. Baik, jadi di dalam Abhidhamma nanti Anda memahami terminologi dukkha seperti itu tadi, ya, bahwa segala sesuatu, keadaan dibombardir oleh segala sesuatu, muncul lenyapnya segala sesuatu, itulah yang disebut dukkha. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati kehidupan, ya. Baik, mari kita lihat lagi. Nah, sekarang kita akan menganalisa perasaan menjadi 5, ya. Sebagai daya pengendali, ini ada istilah teknis indriya. Indriya atau indra itu artinya raja. Ya, kalau perasaan menjadi raja, ya, dia akan menguasai wilayahnya masing-masing. Ya, raja itu kan menguasai kerajaannya kan, ya. Seorang raja menguasai kerajaannya. Sukha Vedana kalau dikatakan sebagai raja, dia menguasai wilayah tubuh saja. Ya, tubuh, pada saat tubuh bersentuhan dengan objek yang menyenangkan, maka akan muncul sukha Vedana di tubuh. Jadi artinya semua fenomena cita dan cetasika yang muncul pada saat itu di bawah kendali sukha Vedana sebagai rajanya. Atau kalau dukkha Vedana sebagai raja, dia akan mengendalikan semua cita cetasika yang menangkap objek yang tidak menyenangkan, yang berbenturan dengan tubuh, gitu. Oleh karena itu kalau misalkan katakanlah ini tangan kita kena ujung dari kayu ini terasa sakit, ya. Semua cita cetasika udah kita enggak ini yang kelihatan nyata perasaannya saja kan, ya enggak, karena dia sebagai raja, gitu. Cita dan cetasika yang lain udah ikut rajanya, yang ada hanya rasa sakit aja akhirnya, ya. Jadi Vedana sebagai indriya, sebagai raja dibedakan menjadi 5, yaitu kalau tadi kita mengenal sukha, dukkha, masuka, Anda lihat ke tabel, sukha Vedana dipecah menjadi 2. Ya, lihat tabel sebelah kanan di 5 jenis perasaan.
Suka wedana dipecah menjadi suka wedana sendiri yang muncul di berkaitan dengan tubuh, dan somanasa wedana yang berkaitan dengan mental. Misalkan Anda teringat pada anak Anda muncul perasaan bahagia kan, sukacita kan, itu tubuh fisikal atau mental? Mental kan, berarti somanasa atau suka? Somanasa, ya. Duka wedana di 3 jenis perasaan dipecah menjadi 2, menjadi duka wedana yang muncul berkaitan dengan tubuh, dan juga domanasa wedana. Ya, pada saat tangan Anda kena kayu yang keras, ini duka wedana, ya, atau domanasa? Duka wedana. Pada saat Anda dicemberutin oleh orang yang Anda sayangi, duka atau domanasa? Kalau di Myanmar kadang ya, meskipun begitu kita kadang suka ekspresi kita suka duka sih deh gitu. Tetap pakai duka kadang gitu. Artinya menderita, karena dengan pengertian yang tadi di sebelumnya tadi, semua perasaan kan duka kan. Ya. Dulu kalau ujian dapat nilai jelek itu teman-teman suka aduh duka sih deh gitu. Artinya ada duka gitu. Hatinya sedang tidak bahagia gitu, ya. Nah, duka mak suka wedana berubah istilah menjadi UPK. Jadi Anda pahami ya, istilahnya berbeda ya. Di 3 perasaan terminologinya adalah duka mak suka. Di 5 perasaan berubah menjadi UPK, ya. Nah, jadi lihat bahwa suka wedana itu mengendalikan semua cita-cetasika yang mengambil objek yang berkaitan dengan tubuh, ya. Somanasa wedana mengendalikan cita-cetasika yang muncul pada saat batin kita menikmati objek yang menyenangkan. Demikian pula dengan duka dan suka, ya. Tetapi aduka masuka kenapa tidak dibedakan menjadi fisik dan mental? Hanya mental saja. Karena aduka masuka selalu mental, tidak ada berkaitan dengan fisik. Kaya wedana kan hanya suka dan duka, toh? Kaya winyana, kesadaran tubuh ada berapa? 2 jenis kesadaran tubuh, perasaan yang menyertainya yaitu suka dan duka. Baik. Nah, mari kita lihat karakteristik dari perasaan, ya. Dari 5 jenis perasaan tadi kita urai satu persatu. Suka itu mempunyai karakteristik untuk merasakan objek sentuhan. Ingat, sentuhan yang berkaitan dengan pengindra kita, kulit kita kan, tubuh kita yang menyenangkan. Ita po taba anu bawana lakanang sukang, bahasa Palinya, ya. Duka wedana ini maksudnya, ya, perasaan duka mempunyai karakteristik untuk merasakan, menikmati objek sentuhan ya, karena berkaitan dengan tubuh yang tidak menyenangkan. Somanasa mempunyai karakteristik merasakan objek yang secara alamiah atau diduga menyenangkan. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati ini menarik. Secara alamiah mungkin menyenangkan, tetapi atau diduga kita anggap menyenangkan. Nah, ini nanti di bab 4 akan kita kupas seperti ini tuh. Ya. Nanti juga saya cantumkan sedikit sih. Ya. Kita itu sering persepsi kita ini sering terdistorsi, menganggap objek yang katakanlah harusnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, menganggap objek yang harusnya secara alamiah tidak menyenangkan, kemudian karena kita terdistorsi, objek yang tidak menyenangkan tersebut menjadi menyenangkan dan seterusnya, ya. Ya, menarik ya. Demikian pula dengan domanasa mempunyai karakteristik merasakan objek yang tidak menyenangkan, sama, yang secara alamiah tidak menyenangkan karena ada demikian pulanya gitu. Ya, artinya secara alamiah tidak menyenangkan atau diduga, kita duga tidak, kita persepsikan sebagai objek yang tidak menyenangkan, berarti tidak objektif. Ya, karena kita persepsikan, kita beropini, kita duga, itu sangat subjektif. Ya, nanti kita akan kupas sedikit. UPK mempunyai karakteristik merasakan objek yang berada di tengah-tengah, artinya tidak objek yang menyenangkan, tidak pula tidak menyenangkan, biasa-biasa saja. Sama kalau Anda melihat dulu waktu Anda baru saja menikah, Anda melihat pasangan Anda, objeknya menyenangkan enggak? Menyenangkan enggak? Setiap kali melihat suami atau istri, objek
Hah? Menyenangkan ya? Setelah 3 tahun menikah? Netral ya? Atau tidak menyenangkan? Hah? Tetapi suami sama istri Anda kan tetap berubah emang? Hah? Nah itulah makanya tadi kata-katanya ada atau diduga. Makanya bisa berubah. Hah? Kalau dia secara alamiah memang menyenangkan maka tidak berubah. Persepsinya tidak akan berubah. Kok setiap kali saya bicara gitu Anda semua ketawa berarti Anda membenarkan ya? Memang itu kejadian yang terjadi di semua rumah tangga ya? Hah? Ternyata tidak seindah warna aslinya ya. Ya, UPK jadi berada di tengah-tengah ya di antara objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Mari kita lihat ini dari kitab Wibangga Takata, kitab komentar dari Wibangga itu kitab kedua dari Abhidhamma Pitaka. Faktor-faktor yang menentukan objek ya. Jadi objek itu dibedakan menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan berdasarkan. Nah, ini menurut Abhidhamma ini objektif, bukan subjektif kalau yang ini ya. Berdasarkan makhluk kebanyakan. Gitu. Jadi Jadi di masa lalu itu ada, karena pada saat Buddha itu masih hidup di zaman Buddha, India itu mengalami kemajuan zaman keemasan di dalam hal spiritualisme. Ya di India 2600 tahun yang lalu itu masyarakat India itu rata-rata menyukai praktek-praktek pertapaan. Inilah mengapa suami meninggalkan anak istrinya itu malah dianggap mulia. Pangeran Siddhartha meninggalkan anak istrinya itu tidak dikecam, tidak didemo oleh oleh kerajaannya, tidak. Karena di zaman 2600 tahun yang lalu seorang laki-laki pergi keluar rumah meninggalkan anak istrinya untuk bertapa itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Paling mulia. Makanya 2600 itu dulu ya, jangan ditiru sekarang. Karena dulu di Singapura ada umat yang begitu ke saya gitu. Mau meninggalkan anak istrinya mau jadi biku, sampai anak istrinya itu menemui saya menangis semua gitu. Karena maaf suaminya kebetulan sopir taksi di Singapura. Jadi istrinya itu tidak bisa membayangkan kalau suaminya jadi biku lalu bagaimana dia harus menopang kehidupannya gitu. Waktu suaminya ketemu sama saya dia berargumen gini, ya kan kita punya HDB itu bisa dijual 400.000 sing, habis itu dia pulang loh ke Melaka katanya gitu. Ke Malaysia kan bisa hidup pensiun di sana dengan 400.000 sing gitu. Aduh ya kan hidup nggak hanya sebatas begitu ya, bagaimana tanggung jawab Anda kepada anak istri Anda gitu. Dan Anda kalau menyakiti anak istri Anda, kehidupan kebikuan Anda juga tidak akan tenang, saya bilang gitu kan. Jadi diselesaikan dengan baik ya, supaya anak istri juga tidak nangis-nangis. Saya sarankan seperti itulah. Ya kalau nangis-nangis terus ya tunggu, yang sabar. Terus dia jawabannya, dulu ini kalau Pangeran Siddhartha dengerin Bante Keminda nggak akan ada Buddha Bante gitu. Orang itu suka mengambil analoginya terlalu simpel. Saya bilang, hey, Pangeran Siddhartha namanya aja pangeran loh, pangeran tunggal loh, dia itu pewaris tahta loh gitu ya. Jadi kalau dia meninggalkan minimal anak istrinya secara ekonomi itu kan sudah kecukupan. Satu itu, kedua waktu itu budaya masyarakat India mengizinkan itu. Itu adalah satu pekerjaan yang mulia, makanya jangan Anda tiru. itu kejadian 2600 tahun yang lalu. Sekarang Anda kalau sudah masuk dalam belenggu pernikahan, ya Anda harus yang bijaksana menghandlenya. Nah, jadi di masa lalu karena praktek pertapaan itu booming di India, jadi maju sekali ya, sehingga banyak pertapa-pertapa yang istilahnya sering mengajak berdebat Buddha ya, atau para muridnya. Jadi di kitab komentar disebutkan bahwa banyak dari pertapa yang menolak
definisi objek menyenangkan dan tidak menyenangkan, karena menurut pertapa tersebut ya tidak ada namanya objek menyenangkan dan tidak menyenangkan secara alamiah, itu tidak pernah ada gitu. Karena objek tertentu yang dianggap menyenangkan belum tentu itu juga dianggap orang lain menyenangkan. Kan seperti itu ya. Ini menarik. Ya makanya saya kupas sebentar. Kemudian juga kalau seseorang yang kidal ya, dia akan memandang objek tertentu sebagai menyenangkan, tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang tidak kidal. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada objek yang secara alamiah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ada itu sangat subjektif, itu menurut mereka gitu. Nah makanya di kitab komentar kemudian disampaikan seperti ini. Kalau ada orang yang seperti itu, catatan 2600 tahun yang lalu nih, kalau ada pertapa yang berpendapat tidak ada objek yang secara alamiah menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka harus ditanya, menurut kamu nirwana ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya karena dulu kan orang mencari nirwana semua kan ya. Atau kalau orang zaman modern karena ini lebih familiar dengan surga. Surga itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Itu objektif atau subjektif? Objektif kan? Ya, nirwana, surga itu kan secara objektif memang menyenangkan kan? Ya, dan itu dikejar kan oleh banyak makhluk kan? Ya, kalau dia menjawab enggak menyenangkan, oh berarti persepsinya masih terdistorsi. Itu kata-kata di dalam kitab komentar. Sanya wipalasa, berhalusinasi, halusinasi dari persepsi atau persepsi yang terdistorsi, yang tidak bisa melihat sesuatu secara benar, gitu ya. Nah, jadi orang-orang waktu itu menggunakan argumen seperti ini. Misalkan buat penduduk desa cacing itu objek yang bisa jadi netral atau menyenangkan. Tapi buat orang kota cacing itu adalah objek yang menjijikkan. Ya, dia argumennya kira-kira seperti itu gitu. Ya, makanya kemudian ditanya tadi ya tentang nibbana atau surga ya, dan semua akan sepakat bahwa surga itu adalah objek yang menyenangkan. Berarti ada objek yang secara alamiah itu menyenangkan, itu ada gitu. Nah kemudian Abhidhamma go further, masuk lagi lebih dalam, cara mendefinisikan objek itu sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kriteria yang pertama, analisa yang pertama berdasarkan orang kebanyakan, tidak berdasarkan raja, karena raja, makanan tertentu buat raja itu dianggap sebagai makanan yang biasa, katakanlah seperti itu ya. Tapi buat orang kebanyakan itu adalah makanan yang menyenangkan gitu ya. Atau buat orang yang terlalu bawah, rakyat yang level bawah menganggap makanan sisa itu adalah objek yang menyenangkan. Tetapi buat orang yang di atas, level tengah dan atas, makanan sisa adalah objek yang menjijikkan gitu. Nah oleh karena itu kitab komentar menjelaskan kualitas objek menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang pertama ditentukan oleh average. Jadi kebanyakan manusia itu menganggap seperti apa, nah itulah kualitas ininya gitu. Terus yang kedua dijelaskan lagi hasil karma, bukan jawana. Nih kita belum belajar jawana, di bab keempat nanti kita belajar jawana. Jawana itu istilah teknis, itu merujuk kepada satu momen tertentu di dalam satu proses kognitif untuk menangkap objek melalui panca indera atau hati kita, yang menjadi reaksi kita terhadap objek. Jadi di dalam proses kognitif, setiap kali kita menangkap objek melalui panca indera atau hati kita, itu akan ada dua bagian yang berbeda. Satu, proses secara alamiah menangkap objek sebagai buah dari karma kita, ya, yang ditangkap oleh vipaka cita, ya, kesadaran-kesadaran resultan, ya. Bagian kedua adalah jawana, itu adalah respon atau reaksi kita terhadap objek. Pada saat Anda melihat saya, ya, satu bagian pertama adalah vipaka cita, ya, kesadaran resultan yang menangkap saya sebagai objek Anda. Tapi setelah itu akan ada muncul respon atau reaksi dari Anda terhadap saya. Nah itu yang disebut jawana, atau saya terjemahkan menjadi impuls atau dorongan hati. Jadi kualitas objek menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sangat ditentukan berdasarkan hasil karma. Artinya begini, kalau hasil karma buruk, nanti akan kita lihat di dalam meditasi, kelihatan yang muncul ini akusala wipaka atau kusala wipaka. Kalau mereka yang meditasinya bagus, mereka bisa menganalisa itu. Kalau yang muncul akusala wipaka, berarti objek tersebut berarti apa? Tidak menyenangkan.
Kalau yang muncul adalah kusala wipaka, resultan baik, kesadaran yang merupakan buah dari karma baik, berarti objek tersebut apa? Menyenangkan. Itu yang dimaksud dengan poin yang kedua. Impuls yang dipengaruhi oleh persepsi yang terdistorsi, ya, atau sanya wipalasa, bisa saja menyukai objek yang menyenangkan, tetapi di saat yang berbeda bisa berbalik membencinya. Itu kayak Anda lah, pada suami atau istri Anda, ya enggak? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Dulu cinta mati, sekarang benci mati. Dulu waktu di Singapura saya ceramah, kemudian saya mengutarakan, menyampaikan nasihat Buddha. Kalau suami istri ingin terus berada di dalam samsara, ya, Anda sekarang kan sudah berjodoh ini, ya. Kalau Anda ingin bertahan terus nanti di kelahiran berikutnya Anda tetap jadi suami istri terus selama di sepanjang samsara, ada 4 praktek yang harus Anda lakukan. Saya waktu di Singapura itu seperti itu, yaitu Anda suami istri harus mempunyai kualitas sama sada, sila, caga, panya, sama sada, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha harus equal, seimbang, ya. Sama sada, sama caga, kemurahan hati Anda juga harus equal, satu berdana, yang lain juga berdana, gitu kan. Sama silanya juga harus sama-sama bagusnya, ya, nggak pernah melanggar, pokoknya sama lah. Kalau mau melanggar janjian, yuk langgar sila langgar sila kedua bareng-bareng ya. Bukan seperti itu, samanya equal, standarnya bagus semua gitu. Baik semua, sama sada sila caga. Sada sila caga panya, kebijaksanaan harus sama. Nah, kalau suami istri bisa menyeimbangkan ini semua kualitasnya levelnya sama, sada sila caga panya, ya. Sila, ya benar. Maka kata Buddha, mereka akan mempunyai kemungkinan besar untuk terus berada di dalam samsara sebagai suami istri terus. Pada saat session Q&A biasanya kan juga tetap ada Q&A di sana. Satu ibu-ibu langsung angkat tangan. Bante, saya rasa ceramahnya Bante ini terlalu jauh ya, dia bilang gitu. Kenapa? Ya, buat saya ini saya sama suami saya dalam kehidupan ini aja saya udah bosen, pengen segera lepas, kok malah ini diajarkan Bante untuk untuk bersama terus. Yang ini aja pengennya segera lari kok, dia bilang. Ya, baik. Nah, jadi lihat ya, kalau persepsinya terdistorsi bisa berbalik. Kadang tadinya menyenangkan bisa berubah menjadi membencinya, atau sebaliknya menyenangi objek yang tidak menyenangkan dan di saat yang berbeda bisa juga lagi kemudian membencinya. Kenapa? Karena persepsi yang terdistorsi, yang belum bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Ya. Nah, wipaka cita tidak bisa keliru karena wipaka cita mengambil objek yang merupakan buah dari karma. Makanya tadi saya katakan kalau Anda bermeditasi bisa melihat wipaka cita Anda, kesadaran resultan. Kalau kesadaran resultannya akusala berarti objek tersebut tidak menyenangkan. Kalau resultannya itu adalah yang muncul dari jenis kusala yang baik, maka itu adalah objek yang menyenangkan gitu. Oke. Yang berikutnya ini juga menarik. Mereka yang mempunyai pandangan salah atau micca titika pada saat melihat objek yang mulia, ulara seperti Buddha atau Sangha atau Maha Cetya dan lain-lain, bisa saja dia menutup atau membuang mata dengan perasaan tidak senang dan menganggap objek tersebut tidak baik, ya. Seperti orang yang non-Buddhis pada saat melihat Buddha Rupang bisa aja yang muncul domanasa kan. Nah, sekarang kebalikan, kalau Anda melihat objek non-Buddhis jangan sampai ada domanasa. Karena rugi kan. UPK bagus ya. Pokoknya ada kebijaksanaan aja. Jangan ada domanasa. Ya, dan menganggap objek tersebut tidak baik. Atau pada saat seseorang yang non-Buddhis katakanlah mendengar dhamma sedang dibabarkan, mereka bisa menutup telinga karena tidak mau mendengarkannya dengan berpikir bahwa objek suara dhamma tadi adalah tidak baik gitu. Walaupun demikian, kesadaran mata dan kesadaran telinga yang muncul pada saat itu tetap saja dari jenis kusala, bukan kesala, kusala wipaka.
Dari jenis resultan yang baik, buah karma yang baik. Tapi kenapa bereaksi dengan tidak senang? Karena persepsi yang terdistorsi, belum mampu melihat segala sesuatu secara objektif, ya. Semua pembicaraan yang mengajarkan kepada kita untuk memadamkan api keserakahan, kemarahan, kebencian dan semua kekotoran batin itu apapun, siapapun yang bicara itu adalah baik. Meskipun yang bicara adalah bukan biku, bukan Buddhis, selama dia berbicara tentang memadamkan kekotoran batin, memadamkan kilesa, maka itu adalah pembicaraan yang baik. Artinya apa? Kita sedang memetik buah karma baik kita dengan mendengarkan suara-suara yang seperti itu, siapapun dia yang berbicara. Gitu, ya. Ketidaksenangan yang muncul di hati mereka adalah impuls atau jawana atau reaksi yang didorong oleh persepsi yang terdistorsi. Ya, lihat kitab komentar sedemikian detailnya memberikan batasan-batasan kepada kita supaya kita tidak jatuh pada pandangan salah. Anda bayangkan kalau Anda tidak belajar pariyati. Ya, Anda yang percaya Buddhism adalah agama praktek, bukan agama teori, jadi nggak usah belajar teori, langsung praktek saja. Loh, yang dipraktekkan apa? Kalau nggak ada teorinya, kita praktek tuh yang kita praktekkan teorinya. Teori memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang harusnya kita kejar dan sesuatu yang harusnya tidak kita kejar. Tanpa pemahaman-pemahaman seperti ini kan kita juga bisa jatuh dalam kekeliruan dan juga pandangan salah, ya. Nah, ini lebih, ini kalau terkesan jorok, maafkan saya ya. Ini ada di kitab kok. Walaupun babi itu pemakan feses, saya sudah mencoba memakai kata yang lembut, halus. Saya tidak memakai kata yang lain, terminologinya. Bacanya apa? Feses ya? Ya, saya pakai ini aja. Feses. Walaupun babi pemakan feses bergembira pada saat melihat dan mencium bau dari feses tersebut dengan berpikir, wow, kita akan mendapatkan makanan lezat. Dalam hal demikian pun kesadaran mata yang melihat feses dan kesadaran hidung yang mencium bau feses tersebut tetap saja dari jenis akusala vipaka, resultan tidak baik. Tetap saja itu dia sedang menikmati, memetik buah karma buruk melalui mata dan hidung. Tetap saja seperti itu, karena yang dilihat kotoran. Ya. Ketika seekor babi diikat dan dibaringkan di kasur yang empuk dan lembut, walaupun dia menangis, maka kepedihan yang dia rasakan hanyalah reaksi dia saja, impuls dia saja yang didorong oleh persepsi yang terdistorsi dari binatang tersebut. Kesadaran tubuh yang muncul tetap saja dari jenis kusala vipaka. Tetap saja perasaan yang menyertai sebenarnya suka wedana. Perasaan suka, perasaan bahagia, nyaman, yang bersentuhan dengan kasur yang lembut, ya. Tetapi kenapa dia menangis? Karena persepsi dia terdistorsi, ya. Jadi Anda mulai bisa memecah-mecah fenomena, kan, pengalaman kehidupan Anda bisa pilah-pilah dan Anda pecah-pecah dengan lebih detail lagi, kan, ya. Faktor penentu objek yang berikutnya dibedakan menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan berdasar pintu, yaitu pintu kemunculan kesadaran. Kita mengenal ada 6 pintu. Pintu mata, tempat munculnya kesadaran mata dan kesadaran yang lain di dalam proses kognitif yang sama. Pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh di sekujur tubuh kita, kulit kita yang masih bisa merasakan sentuhan-sentuhan ini, dan juga pintu batin. Ya, jadi dari berdasarkan pintu kita juga diajarkan untuk menentukan kualitas objek. Contohnya, feses adalah objek sentuhan yang menyenangkan. Coba kalau Anda nggak percaya, praktekkan coba. Iya dong, kan seperti sutra. Lembut, selembut sutra, ya enggak? Coba praktek. Jadi untuk kesadaran tubuh, feses adalah baik karena lembut, selembut sutra, kan? Ya. Tapi untuk pintu mata enggak baik. Untuk pintu hidung enggak baik. Kitab komentar begitu ya. Maafkan.
Seseorang yang tertabrak oleh roda Cakrawarti. Jadi di dalam cerita-cerita kuno India itu ada raja diraja yang menguasai 4 benua, 4 samudra. Itu namanya Raja Cakrawarti dan dia mempunyai roda yang sakti. Dari roda ini katanya dia bisa melakukan perjalanan dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Jadi kayak pesawat terbang jet pribadi gitu. Ya. Jadi kayak jet pribadi diceritakan dalam kitab, dia bisa melintasi dunia ini dengan cepat sekali dengan roda Cakrawarti. Pada saat dia tertabrak oleh roda Cakrawarti, tetap saja kesadaran mata yang melihat roda tersebut itu dari kusala vipaka, karena matanya melihat objek yang baik. Tetapi kesadaran tubuh yang tertabrak oleh roda Cakrawarti adalah akusala vipaka. Perasaan yang muncul apa? Duka wedana, ya. Nah, baik, syair yang keempat yang warna kuning mohon dibaca. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran tubuh risma. Ya, jadi kalau Anda sedang memetik buah karma baik Anda melalui tubuh, perasaan yang menyertai selalu saja suka wedana. Itu yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya terdapat. Nah, ini Anda harus menganalisa, Anda bayangkan 62 jenis kesadaran yang disertai dengan somanasa wedana, ya. Anda analisa dari loba mula ada berapa? 4. Dari dosa mula, dari moha mula tidak ada. Dari ahituka cita ada berapa? Ada 2, berarti 6, ya. Dari sobana cita, kama sobana yang 24 kama sobana itu, kama wacara sobana, somanasanya ada berapa? 12 tambah 6 berapa? 18, ya. Kemudian dari rupa wacara cita yang 15 ada berapa yang somanasa? 12 ya, jana 1, 2, 3, 4 ya. Jana 1, 2, 3, 4 ya kan? 12 berarti 30 ya. 30. Arupa ada enggak? Tidak ada, berarti sudah dapat 30 kan? Kemudian dari maga pala itu kan 20 maga cita. 20 maga cita ada berapa? 16. Gitu. Sotapati maga cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Sakadagami maga cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Anagami maga cita jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Arahata maga cita jana 1, 2, 3, 4. Masing-masing kan 4 jana. 4 kali 4 16. Pala berapa? 16 juga, 32. Tadi 30, 62. Ketemu kan? Ya. Nah, ini Anda harus latihan di rumah. Kalau di dalam kitab komentar disebutkannya seperti ini. 18 kama wacara somanasa cita. 18. Yaitu tadi 4 loba mula, 12 kama wacara sobana. 12 kama wacara sobana tahu ya? Yang maha kusala, maha wipaka, maha kiriya itu kan? Tahu ya yang jumlahnya 24, separuhnya kan somanasa. Berarti 24 bagi 2 berapa anak-anak? Pinter. Dan 2 somanasa santirana serta hasitupada. Jadi ada 18. 44 kesadaran mahagata. Itu istilah aja, mahagata itu kesadaran yang lebih tinggi yang merupakan gabungan kesadaran jana, rupa wacara jana dan arupa wacara jana kan gabungannya. Dan lokutara cita ada 44, yaitu jana ke-1, kedua, ketiga dan keempat. Paham ya? Yang kuning mohon dibaca. Paham ya, mudah yang ini. Selanjutnya nah ini di tabel ini harusnya ada 55, Anda nanti pelajari sendiri. Yang 55 cita yang disertai dengan UPK. Itu halaman kedua ya. Yang UPK mana yang UPK?
Hmm. Yang halaman terakhir tuh. Yang UPK halaman terakhir 55 itu. Cita dengan perasaan netral. Aku salah UPK ada berapa? Yang aku salah. Loba mula ada berapa? 4. Dosa mula? Tidak ada. Moha mula? 2. Berarti 6 kan di sana kan? Aku salah UPK. Ahituka UPK ada berapa? Di situ kan 14. Apa saja? Kesadaran mata, telinga, hidung, lidah. Kali 2. Berarti 8 kan? Kemudian sampaticana juga 2, berarti 10 kan. Kemudian santirananya ada, yang UPK ada 2 juga, berarti 12 kan. 12, kemudian panca dwara wajana, yaitu yang mengarahkan ke 5 pintu panca indera, yang dari terakhir itu, yang ahituka itu, yang kiriya, ya 1 kan. Berarti berapa tadi? 13 ya. Kemudian manodwara wajana, ya 14 ketemu ya. Oke, berikutnya kama sobana yang UPK. Kama sobana berarti dari 24 tadi ada yang UPK berapa? 12, tuh lihat 12. Kemudian yang berikutnya jana yang kelima. Ada 23 dari mana saja? Jana kelima dari rupa wacara jana ada berapa? 3. Arupa jana kelima yang UPK ada berapa? Semua 12, ya berarti 15. Dari magapala ada berapa? Ada 8. Bagus. Yang jana yang terakhir kan? Ya. Berarti yang maga ada 4, yang pala ada 4. 8 tambah 15, 23. Ketemu 55. Ya. Semoga nanti Pak Pranoto bisa memperbaiki ini lebih rapi, Pak. Tadi saya buru-buru. Ya. 8. Yang kuning, perasaan ada 3, yaitu suka, duka, dan UPK. Menjadi 5 dengan membedakannya menjadi somanasa dan domanasa. Artinya suka dipecah menjadi 2, yaitu somanasa dan suka. Duka dipecah menjadi 2, menjadi duka dan domanasa. Duka masuka berubah menjadi UPK. Suka dan duka terdapat di satu tempat, artinya muncul di satu kesadaran saja kan? Ya enggak? Kesadaran tubuh kan? Ya. Baik itu yang kusala wipaka maupun aku salah wipaka, berarti muncul hanya di satu tempat. Domanasa berdiri di 2, artinya domanasa muncul di 2 kesadaran, yaitu apa? Dosa mula, cita. Somanasa di 62 dan yang lain UPK di 55. Ini ringkasannya saja. Penjelasannya, 44 kesadaran didapat dari jana 1 sampai dengan 4, baik duniawi maupun adi duniawi, masing-masing 11. Tadi sebenarnya udah ya. Atau perlu saya jelaskan lagi? Perlu nggak? Nggak perlu ya? Tadi udah ya? Baik. Penjelasan yang ketujuh, tadi yang dimaksud yang tersisa itu artinya kesadaran yang tersisa selain yang disertai dengan suka, duka, domanasa, dan somanasa. Ya. Jadi itu uraiannya, kemudian selesai. Ya. Anda pelajari handout ini ya, baca pelan-pelan hingga Anda lihai. Ya, saya rasa ini sudah saya coba untuk saya rangkumkan kan. Di bab ini cita dan cetasika akan dikelompokkan ke dalam 6 poin ya. Semua 53, pengelompokan berdasarkan perasaan. Rangkuman. Ya, Anda pelajari ini. Saya rasa ini bagus. Buat yang di luar kota nanti Anda bisa download yang ini. Untuk yang di luar kota download di website. Baik, terima kasih.